Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Pada kesempatan kali ini teman-teman, tanggal 3 Juli 2021. Ini hari Sabtu. Kadang tuh saya kalau analis hari Sabtu tuh responnya kayaknya kurang ya teman-teman, karena ini weekend seperti itu. Ya, cuman kadang tuh saya akhir-akhir ini waktunya longgarnya tuh hari libur seperti itu, dan biasanya cukup malam teman-teman. Tapi nggak apa-apa teman-teman, saya coba untuk update Matic IDR dan Matic USDT teman-teman ya. Sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman semuanya secara standar ya, bahwa saya tidak terima titip dana trading. Kemudian teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, dan teman-teman mesti berhati-hati adanya komen palsu di channel YouTube yang menawarkan jasa titip trading ataupun konsultasi trading. Oke teman-teman, saat ini kalau kita lihat nih, ada sih beberapa altcoin yang naik ini, seperti Ten Tokenomics ini naik 54% ya. Kemudian apa nih, kalau turun ke bawah saya nggak begitu kenal teman-teman. Kalau kita lihat dari volume yang IDR market ya, volume tertinggi ini ada Link-I, USDT, DAX, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin. Nah ini untuk Bitcoin tuh 4%, Ethereum 7% sekian, ini ada 8% ya, lumayan. Matic ada 5%, BNB 10, XDC yang tadi saya bahas, XRP naik 4% seperti itu. Baik teman-teman, ini yang mau saya bahas Matic dulu aja ya. Oke, sekilas dari yang ada di layar ini teman-teman, untuk Matic teman-teman bisa lihat. Untuk harga yang pertama masih di atas EMA 200, artinya masih di dalam area bullish. Pergerakan harga Matic sendiri ini udah cukup lama sebenarnya belum mampu di atas EMA 20. EMA 20-nya itu yang warnanya saya akan bedakan, saya beri warna merah saja. Cukup tebal ya. Nah, sebenarnya udah cukup lama ya, dari tanggal 3 Juni sampai sekarang Juli teman-teman, itu harganya di bawah MA 20-nya ya, turun, tembus lagi turun, dan MA 20-nya ini so far selama sejak tanggal 3 Juni itu menjadi resistan teman-teman. Teman-teman lihat di sini dia dead cross ya, terus di sini juga masih belum berhasil. Di sini nih hampir ya teman-teman. Jadi kalau ngelihat seperti itu, kalau simple aja nih, kalau teman-teman trader yang simple menggunakan moving average, sebenarnya MA20 ini bisa teman-teman jadikan sebagai resistan. Jadi belinya ketika ya dia mulai ada turning ya, turning seperti ini. Ini kan mulai turning ya, mulai istilahnya rejection seperti itu, dari supportnya dia mantul lagi seperti itu. Potensinya cukup lebar teman-teman. Ini 30% ya. Di sini juga cukup lebar teman-teman. Sampai ini nggak sampai tembus ininya ya, 35%-an. Jadi kalau kita melihat dengan kondisi saat ini, kalau mau beli dan simpan lama sih sepertinya sangat membosankan ya. Makanya kadang juga saya kenapa nggak bikin video, karena sebenarnya kalau kita analisa dari trennya itu masih sama. Trennya masih sama teman-teman, bahwa sejak dari sini ya sampai sekarang harganya masih belum berhasil naik dari MA20. Ya artinya dari 3 Juni sampai sekarang itu harganya di sini nih masih kepentok terus di MA20. Kalau kita beli dan untuk berharap simpen lama, ya mungkin bisa untung. Tetapi kalau harganya naik turun, siap nggak seperti itu? Seperti ini, naik turun lagi. Kalau saat ini sih sebenarnya saat yang tepat untuk trading. Kenapa? Ya karena marketnya masih naik turun. Kalau mau hold kok sepertinya hold, nggak take profit. Kan sudah beli, untung nggak jual, turun lagi. Sudah beli, untung nggak jual, untung lagi, turun lagi.
Jadi sekarang ini sebenarnya saat yang tepat bagi trader. Kalau kita menganalisa dengan 1 jam, seperti yang sering saya bikin itu, ya sebenarnya kalau kita udah menganalisa seperti ini ya udah sekali analisa aja udah beres, bahwa kalau nih dari time frame 1 hari udah jelas bahwa dari swing high di sini, swing low di sini, terus tren turunnya yang kita analisa adalah ini ya teman-teman. Tren ini saya kasih warna lain supaya teman-teman bisa ngelihat tren yang saya analisa adalah tren turun itu yang jelas nih. Maka dia jelas sekali harganya naik turun seperti ini ya. Naik turun awalnya sih oke nih. Tanggal ini kan pada saat Bitcoin ngedip tanggal 19. Terus Matic udah kembali lagi ke atas, tapi juga dia turun lagi dan naik turun terus seperti itu. Kondisi seperti ini jujur aja membuat market jadi sepi ya. YouTube juga sepi, orang mau nonton apa, wong gambarnya juga kayak gitu aja. Kalau saya lihat yang masih aktif adalah trader-trader terutama yang menggunakan leverage. Saya lihat teman-teman yang menggunakan futures masih sangat aktif trading. Kenapa? Ya karena teman-teman di futures yang menggunakan pengali sekian puluh kali untuk trading, mereka dengan kenaikan yang sedikit itu jauh lebih besar profitnya. Tetapi kalau misalkan turun juga profitnya juga lebih besar. Seperti itu teman-teman. Oke lah, nggak apa-apa. Marketnya memang lagi seperti ini. Kalau style buy and hold, lama berharap dia naik lagi ke saat sebelum Bitcoin ngedip ya mungkin akan lama. Tapi kalau teman-teman bisa memanfaatkan keadaan ini sebagai menjadi short term trading opportunity, itu sangat mungkin. Untuk menjadi short term trader itu teman-teman tetap mesti melihat trennya dulu ya. Kayak gini untuk Matic ini teman-teman. Saat ini dia ada satu tren ya. Trennya itu sebenarnya kalau kita lihat kecenderungannya masih lemah ya. Karena dari 0 sampai, maksud saya nih dari bawah sini 0 sampai di sini nih 23 harganya masih berada di area situ. Harganya masih di area ini teman-teman. Dimana ini area yang ya spekulatif buy, masih terlalu jauh karena di sini candlenya ada shadow-nya dari situ. Kalau kita nggak melihat sebagai shadow, maka sebenarnya support dia itu ya di kisaran ini nih sebenarnya ya dia berada di support ini. Saat ini sebenarnya di support. Ini body candle-nya seperti itu. Nah, dalam beberapa hari ini, sekitar 2 minggu, untuk Matic ini dia bergerak dalam rentang sempit di sini. Saya coba mencari rentang yang paling banyak dilewati. Jadi ini rentang mainnya dia. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman beli di dasar ya. Kalau beli di 15.000 naik lagi ke 16.900 naik turun seperti itu kan bosen. Itu dalam daily. Kalau teman-teman lihat dalam 4 jam nih, seperti ini kan. Nah, kalau saya netkan harganya kan seperti ini harganya. Kalau saya netkan harganya dia ini dalam 4 jam, dalam 1 jam ya teman-teman. Dalam 1 jam akan saya coba gambarkan. Nah, harganya kan seperti ini dalam 1 jam. Saya ambil titik yang paling banyak dilewati ya teman-teman, di sini. Harganya ya kisaran itu aja terus. Harganya kisaran ini pergerakannya. Ini artinya apa ya? Artinya kalau teman-teman buy and hold ya mungkin untung rugi seperti itu. Jadi itulah kenapa saya juga sebenarnya jarang menganalisa lagi, karena sebenarnya kalau kita menganalisa tren yang lebih panjang dengan harapan buy and hold, kan ini turunnya udah dalam, berada di area bawah ini cukup lama. Kalau teman-teman beli dan kan banyak yang nanya tuh, saya kalau beli terus akhir tahun bisa berapa? Ya nggak ada yang bisa jawab. Saya rasa nggak ada yang bisa jawab teman-teman. Tapi kalau misalkan beli 2 hari lagi menjadi berapa? Atau berapa jam lagi menjadi berapa? Bisa. Kalau kita lihat rentang pergerakan nih dari titik yang paling banyak dilewati ya teman-teman. Atau kita analisa dari titik per titik aja. Ini kisarannya cukup bagus sebenarnya untuk trading. 20%. Ini dalam 1 jam teman-teman. Dalam 1 jam. Dalam pergerakan 1 jam.
Seperti ini. Kalau teman-teman mau ngelihat kira-kira nih dari puncak, misalkan teman-teman beli di sini sampai atas nih kira-kira berapa jam, bisa dicek dari sini. Ya, misalkan dari sini ya teman-teman beli. Nah ini dalam 3 hari. Ya memang kondisi sekarang nggak seperti saat bullish ya. Sekarang adalah masanya dia sideways. Dia udah turun dalam dan sideways. Kondisi seperti itu kalau teman-teman mau buy and hold lama ya, siap-siap aja kalau harganya dikocok lagi ke bawah. Siap-siap rugi lagi, siap-siap untung lagi, rugi lagi, untung lagi, seperti itu. Makanya saya lihat di grup-grup kok kayaknya banyak yang kok kondisinya kayak gini, naik turun ya. Memang karena kondisi market lagi seperti ini. Kondisi market tidak sedang ngebull, tidak sedang bullish, tapi kondisinya ya dia setelah turun dalam, semua altcoin turun dalam, tetapi dia tuh tidak turun lebih dalam, makanya sideways. Makanya sideways. Kalau kita lihat kan simpel aja sebenarnya. Simpel aja kalau kita lihat. Kalau kita lihat dari daily-nya kan kelihatan. Dari setelah Matic ini turun, dia setelah turun ya di sini nih, dia membentuk satu, ini adalah area penantian. Area penantian bisa berupa flat seperti ini, bisa berupa simetrik ya, simetrik triangle maksud saya. Triangle-nya bisa simetrik, bisa ascending, bisa descending, bisa pinning, ya, bisa wedge seperti itu. Macam-macam penantiannya itu. Itu juga nanti juga bisa kita gunakan untuk melihat kecenderungannya. Kalau simetrik seperti ini, potensi naik turunnya sama. Kalau misalkan ascending, potensi naiknya lebih tinggi karena di sini adalah higher high, higher low. Kalau descending, potensinya sih turunnya lebih besar karena di sini lower high. Seperti itu. Kalau untuk Matic, ya seperti ini ya teman-teman. Kondisinya mau gimana lagi? Masih kenaikannya ya masih seperti inilah. Saya nggak bisa cerita banyak karena udah 2 minggu dia juga belum bisa tembus 18. Dia belum bisa tembus 18. Tapi kalau teman-teman mau trading bisa kecilkan time frame ke 1 jam. Ya. Kecilkan time frame ke 1 jam lalu teman-teman cari peluangnya. Cari peluangnya. Misalkan cari peluangnya ya, teman-teman. Di sini ya, bentar. Kalau untuk trading jangka yang lebih pendek, nggak usah terlalu panjang mikir trennya. Cukup area ini aja. Teman-teman perhatikan area ini. Lalu teman-teman coba lihat nih kayak gini, ke sini. Ya, ke sini ini koreksinya kita bisa cek pakai Fibo. Nah ini kan. Di sini koreksinya, ketahuan kan? Kita kasih warna coba, yang area 61 kita kasih warna lain. Itu barisnya ya. Yang 61 coba saya kasih warnanya di sini ya. Nah ini 61 nih kan koreksinya. Koreksinya sampai 61 sampai 78 nih di sini. Jadi saya kembalikan ke settingan normal saja. Ya. Ini koreksi dia sampai ini dari sini naik ke atas, koreksi 23, 38, 23, naik lagi terus turun. Dia sampai di sini pas ini di 78 ya. Oke, 78 terus dia naik. Jadi di sini ini kan naik ya, terus dia turun. Turun sampai sini kita tarik tren aja. Ini kan seperti ini kan. Kenapa Pak ngambilnya dari puncak ke puncak? Karena kita mencari swing low, swing high. Nah seperti ini. Kan ada yang nanya tuh, lebih bagus kalau menggunakan auto Fibo. Ya auto Fibo itu kan dia di generate otomatis oleh ininya kan teman-teman, softwarenya. Cuman teman-teman mesti cek. Contohnya di tren terakhir ya. Tren terakhir ini.
Tren terakhir yang saya analisa ini. Ya. Ini adalah tren turun yang saya analisa. Fibo-nya dari sini, ini adalah swing high. Swing high itu adalah titik di mana sekitarnya tidak ada titik yang lebih tinggi. Saya bentuk sebagai A. Titik yang tidak ada lebih tinggi. Jadi A-nya saya buletin ya. Seperti itu. Terus ini adalah swing low. Bentuknya V. Titik di mana tidak ada yang lebih rendah dari sekitarnya. Saya buletin pas di swing low-nya. Nah, dari swing high ke swing low, teman-teman, ini kan trennya turun. Dalam menyusuri tren turun itu, dia ada reversal atau retracement, ya. Retracementnya naik. Naiknya ini artinya dia apa? Dia naik, dia ketemu resistan-resistannya. Kalau misalkan teman-teman sudah positioning di sini, misalkan sudah positioning di sini. Nah, untuk tahu kira-kira resistan dia di mana, tarik Fibo-nya. Fibo itu ditarik dari swing high ke swing low. Karena ini tren turun, maka tren awalnya itu diawali dengan swing high dan diakhiri dengan swing low. Maka kita tarik seperti ini, teman-teman. Nah, ini skala kita kasih ke kanan. Oke. Jadi ceritanya adalah dalam tren turun ini, tren turun hanya dari swing high ke swing low. Untuk Matic, dia sudah kuat menembus 15.800 sebagai resistan. Dan tadi, sekitar 3 jam yang lalu di sini, untuk Matic berhasil menembus 16.300. Saat ini, harganya berada di bawah 16.300. Jadi, resistan yang berhasil ditembus, tadi sudah menjadi support di sini. Nggak kuat, dia turun lagi. Kalau turun lagi, dia nggak kuat turun di sini, maka dia resistan support berikutnya ada di sini, 15.800. Inilah ilmu Fibonacci. Kalau misalkan nanti dia testing 15.800 dan kuat mantul, maka dia ketemu lagi 16. Ya seperti itu aja. Seperti itu aja ya, teman-teman. Nah, kita bersihkan dulu seperti ini. Saya coba tarik lagi tadi ya. Seperti ini. Nah, kemudian bisa kita padu dengan MACD ya, kita padu dengan MACD. Nggak ketemu. MACD, oke. Nah, di MACD baru kita bisa, teman-teman bisa menambahkan interpretasi tambahan. Kalau saya sebenarnya enggak, tapi nggak apa-apa pakai juga. Di dalam 1 jam ini kalau teman-teman melihat tadi sinyal masuknya sebenarnya pada saat di sini. Di sini ya. Ini masuk pertama kali dengan menggunakan histogram. Konfirmasinya adalah di sini. Kalau ditarik dengan garis supaya tepat itu di sini konfirmasi, berarti di sini atau di sini masuknya. Kemudian kalau mau confirm di sini masuknya, atau kalau kita tarik di sini. Oke. Jadi ini saya tebalin supaya teman-teman bisa ngelihat titik masuknya itu di mana. Oke. Ya, satunya juga saya tebalin warna biru deh. Merah muda, oke, saya tebalin. Jadi yang merah ini, yang merah apa ini namanya nih? Ungu ya, supaya nggak bingung kasih biru aja deh. Nah, yang biru ini adalah masuk dari histogram, teman-teman. Histogramnya balik masuk di situ. Yang merah ini adalah masuk dari MACD line crossing MACD sinyal. Jadi lebih confirm mana, Pak? Ya, confirmnya jelas lebih confirm yang MACD, tapi biasanya telat. Tapi kebetulan karena gerakannya ini lanjut naik, ya confirm naik seperti itu. Tapi kalau saya biasanya lebih cepat menggunakan yang histogram yang biru. Tapi biasanya kalau sinyal itu lebih cepat, itu juga false signalnya lebih banyak. Makanya selain melihat histogram juga melihat MACD line dan sinyal, teman-teman. Nah, setelah masuk dari situ, kalau kita lihat potensinya dari sini kan 7%. 1 jam dengan time frame 1 jam, teman-teman mendapat 7%. Kira-kira berapa lama, Pak? Kita lihat dulu pakai ini, pakai range.
Ini dalam satu hari 14 jam. Lama teman-teman ya, lama. Sekarang karena masanya bukan masa bullish. Ya, masanya bukan masa bullish. Kalau dengan akun spot, akun spot satu hari 14 jam cuma dapat 7%. Kalau teman-teman menggunakan akun leverage futures yang bisa berapa kali gitu ya, itu tentu lebih besar. Tetapi secara risiko kalau dia turun juga risikonya juga lebih besar. Seperti itu teman-teman. Kalau saya sendiri masih menggunakan akun spot ya. Akun spot. Itu teman-teman untuk Matic IDR. Kalau untuk Matic USDT sebenarnya tinggal menyesuaikan teman-teman. Karena tadi hasil pooling paling banyak adalah menggunakan IDR. Jadi ya saya gunakan IDR aja teman-teman. Seperti itu. Kalau kondisi USDT sama teman-teman ya. Matic USDT sama aja seperti ini kan. Saat ini harganya dia harganya dia ya mendekati resist. Ngumpul di situ teman-teman. Ya ini tinggal nunggu kondisi oke aja teman-teman. Kondisi market oke, bukan nggak mungkin dia akan tembus resist. Ya sepertinya memang masih menunggu dan menunggu teman-teman. Ini bulan Juli, entah nanti bulan depan seperti apa. Demikian dari saya, Surya Mr. Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.